Jadi memang mendamaikan agama dan budaya itu bukan persoalan mudah. Karena seperti tadi sudah dibilang, ada Itu kan tempat orang bersalah, Pak. Saya salah apa? Buktikan dulu saya orang bersalah. Simpel, betul kan? Kalau kita sudah gabung dalam satu kapal, percaya mana kuda aja. Tahu Pak Haji dukung Prabowo. Ketahuan deh. Rhoma Irama, seorang pemusik legendaris sekaligus negarawan di tanah air, telah lama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Dengan pengalamannya yang luas, Rhoma Irama dianggap sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Dalam perkembangan situasi politik saat ini, Rhoma Irama menjadi sorotan media setelah kabar tentang potensinya sebagai calon Menteri Agama di Kabinet baru Prabowo Gibran mencuat ke permukaan. Namun, kabar ini tidak luput dari pertentangan dan kontroversi di tengah masyarakat. Penunjukan Rhoma Irama sebagai salah satu kandidat calon Menteri Agama di dalam Kabinet baru Prabowo Gibran mendapatkan reaksi yang beragam, terutama dari para pihak terkait dalam lingkup politik dan agama. Kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian agama. Kalau itu Pak Mansur As'ad itu. Salah satu yang menentang adalah Gus Yakut yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agama. Protes keras dari Gus Yakut terkait pencalonan Rhoma Irama sebagai calon Menteri Agama menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat. Kabarnya, alasan Gus Yakut menolak pencalonan Rhoma Irama adalah karena Rhoma Irama bukan bagian dari golongan Prabowo saat pemilu 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pertimbangan politik menjadi faktor utama dalam penetapan calon Menteri Agama. Keberadaan Rhoma Irama dalam ranah politik memberikan celah bagi banyak pihak untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang terkait peran dan dampak tokoh publik dalam pemerintahan. Kontroversi terkait penunjukan Rhoma Irama sebagai calon Menteri Agama menjadi pembicaraan hangat di media sosial dan warga negara Indonesia. Diskusi terkait potensi peran Rhoma Irama sebagai Menteri Agama juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menyoroti panggung politik yang sebelumnya lebih dikenal sebagai panggung seni dan budaya yang dihuni oleh Rhoma Irama. Pertanyaan pun muncul terkait apakah pengalamannya dalam bidang seni dan keagamaan sudah cukup untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pendukung Rhoma Irama sebagai calon Menteri Agama juga tidak sedikit. Mereka menekankan pengaruh positif yang dapat dibawa oleh Rhoma Irama dengan latar belakang keagamaannya yang tidak dipungkiri oleh banyak pihak. Kontribusi Rhoma Irama selama ini dalam bidang seni dan keagamaan dianggap memiliki bobot tersendiri yang bisa membantu kemajuan di bidang keagamaan dalam pemerintahan. Kehadiran perdebatan terbuka tentang kelayakan Rhoma Irama sebagai Menteri Agama membuka wacana penting terkait keterlibatan tokoh-tokoh publik dalam pemerintahan. Pertanyaan tentang keterkaitan pengalaman dan kompetensi dengan jabatan tertentu menjadi titik fokus diskusi masyarakat terkait peran Rhoma Irama di pemerintahan. Kontroversi seputar potensi pencalonan Rhoma Irama sebagai Menteri Agama menjadi pencerahan penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penentuan kabinet. Diskusi terbuka dan mendalam terkait kualifikasi dan kebutuhan jabatan Menteri Agama menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan memastikan keputusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat.